Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anandaku saya, harapan bangsa, harapan negara, harapan agama Islam dan harapan orang tua kita masing-masing. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat taufik hidayahnya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di hari ini. Kemudian salawat berkasih pada Nabi Muhammad SAW yang sama-sama kita mengharapkan syafaatnya terutama di akhir amin ya rabbal alamin. Anak Ustadz yang Ustadz sayangi, Ustadz masih tetap mengingatkan kita semua. Kiranya kita semua tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker ketika keluar rumah, kemudian senantiasa mencuci tangan, dan kemudian senantiasa menjaga jarak. Inilah yang utama bagi kita dalam rangka menjaga sehat kita. Tapi yang paling penting adalah, atau yang paling utama daripada yang tiga ini adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT dengan doa yang biasa kita bacakan, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wasyal asqam rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga berkat doa ini senantiasa kita bacakan dimanapun kita berada, dilindungi Allah kita dari segala macam penyakit menular. Baiklah sekalian, hari ini kita memasuki pertemuan yang keempat dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Adapun tema pembelajaran kita yaitu kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bangsa Arab punya kebiasaan ataupun tradisi ataupun punya kegiatan di dalam mencari kehidupan ataupun memperbaiki ekonominya dengan tiga macam, yaitu bertani. Ini biasanya dilakukan oleh bangsa Arab yang senantiasa subur daerah wilayahnya. Yang kedua, berdagang. Senantiasa termasuk Rasulullah kegiatannya ataupun aktivitasnya ketika sebelum diangkat menjadi Rasul adalah menjadi seorang pedagang yang jujur, yang amanah. Kemudian yang ketiga, masyarakat Arab punya tradisi atau kebiasaan beternak atau memelihara yang namanya kibas, onta, dan sebagainya. Inilah sekelumit tentang masyarakat ataupun ekonomi ataupun perekonomian masyarakat atau usaha dari masyarakat Arab pra-Islam. Untuk itu mari sama-sama kita amati dan kita teliti video pembelajaran berikut ini. Secara umum, mata pencaharian masyarakat Arab pra-Islam itu ada tiga, yaitu bertani, beternak, dan juga berdagang. Adapun pertanian di tanah Arab itu berbeda dengan pertanian yang ada di negara kita. Di Indonesia, hujan turun dengan teratur, tanahnya pun juga subur, sehingga petani-petani kita bisa menanam berbagai macam jenis tanaman dan juga menghasilkan berbagai macam buah-buahan yang beraneka ragam. Berbeda dengan di tanah Arab yang gersang dan tandus, di sana hujan jarang turun, sehingga petani-petani di Arab hanya bisa menanam jenis-jenis tanaman yang bisa tetap tumbuh tanpa memerlukan banyak air dan tanpa memerlukan hujan yang teratur. Contohnya seperti gandum dan juga kurma. Inilah yang menjadi makanan pokok mereka. Nah, mata pencarian yang kedua itu beternak kambing dan unta. Kambing dan unta merupakan hewan yang paling banyak diternakkan oleh masyarakat Arab. Kenapa? Karena kedua hewan ini lebih mudah untuk beradaptasi dengan cuaca yang panas di tanah Arab. Contohnya saja unta, ia bisa bertahan hidup tanpa minum air sama sekali selama 40 hari, bahkan bisa lebih.
Nah, kambing dan unta diternakkan untuk diambil daging dan juga susunya. Atau pencarian masyarakat Arab yang ketiga itu berdagang. Masyarakat Arab pra-Islam meskipun terkenal suka berperang satu sama lain, namun ada bulan-bulan tertentu di mana masyarakat Arab sepakat untuk tidak boleh berperang. Bulan-bulan itu yaitu bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Di 3 bulan ini masyarakat Arab pra-Islam itu akan berziarah di Ka'bah untuk berhaji. Nah, karena tidak ada perang berarti kan aman. Nah, pada bulan-bulan inilah kemudian sebagian masyarakat Arab akan membuka pasar-pasar. Di pasar-pasar inilah mereka akan berdagang. Mereka menjual kurma, mereka menjual gandum dan pakaian. Nah, kalau mereka tidak bisa produksi sendiri, mereka akan impor. Mereka akan datangkan dari Syam dan Yaman. Adapun pasar-pasar yang terkenal pada masa itu adalah pasar Ukaz, pasar Majannah, dan pasar Zumajah. Adapun alat pembayaran sekaligus mata uang yang digunakan oleh masyarakat Arab adalah koin yang terbuat dari emas dan perak, yaitu dinar yang terbuat dari emas dan juga dirham yang terbuat dari perak. Adapun dirham itu terdiri dari 3 jenis tergantung beratnya, yaitu bugliyah 4,66 gram, yarakiyah 3,40 gram, dan tabariyah 2,83 gram. Praktek jual beli masyarakat Arab pra-Islam masih banyak menggunakan cara-cara jahiliyah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti masih banyak pedagang-pedagang curang yang suka mengurangi timbangan. Misalkan kita mau beli kurmanya 2 kilo, kita bayar 20.000, ternyata kita cuma dikasih 1,5 kilo, timbangannya dikurangi. Itu kan curang namanya. Kemudian masyarakat Arab pra-Islam juga sering mempraktekkan riba. Nah, sederhananya riba itu adalah melipat gandakan hutang orang lain dari yang seharusnya dia bayar. Yang bagaimana contohnya? Ya, contohnya misalkan katakanlah si Umar ini kasihan, dia ke sekolah, dia lupa bawa pulpen. Akhirnya dia mau pinjam uangnya Faiz untuk beli pulpen. Umar bilang, "Akhi, pinjam dulu uang tak 2.000, besok saya bayar." Kemudian kata Faiz, "Afwan, mau juga kasih pinjam ki Umar, tapi kasih ki 2.000, nanti bayar kak 5.000." Inilah yang disebut dengan riba. Karena yang seharusnya kita bayar 2.000, kita disyaratkan bayarnya 5.000. Nah, padahal dalam Islam hutang, yang namanya hutang, kalau kita cuma hutang 2.000, yang wajib kita bayar ya cuma 2.000 juga. Kapan-kapan kita disyaratkan untuk bayar 5.000, berarti kan lebih 3.000. Berarti 3.000 inilah yang dinamakan dengan riba. Inilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anandaku sekalian, sampai kakek nenek nanti jangan pernah coba-coba untuk mau makan harta riba. Demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Semoga bermanfaat, bermakna bagi kita dalam rangka menjalani hidup dan kehidupan ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita agar mendapat berkat dari Allah, mari sama-sama kita tutup dan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.